Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah Text Mining. Bab yang akan kita bahas pada video kali ini adalah ekstraksi fitur. Kita langsung saja. Apa itu ekstraksi fitur? Ekstraksi fitur adalah proses membuat data tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Penjelasan tentang data tidak terstruktur itu sudah kita bahas di pertemuan pertama ya, pada bab pendahuluan. Nah, nanti kita akan memberikan beberapa konsep dan teknik untuk melakukan ekstraksi fitur data teks yang umumnya telah dilakukan oleh para peneliti. Ekstraksi fitur teknik yang pertama adalah teknik n-gram. Teknik n-gram itu merupakan teknik sederhana yang umum digunakan mengubah teks menjadi data terstruktur. Secara sederhana, gram dapat diartikan sebagai kata atau term, sedangkan n adalah jumlah kata atau term yang digunakan. Jika nilai n-nya adalah 1, maka teknik ini dikenal dengan istilah unigram. Jika nilai n-nya adalah 2, maka teknik ini disebut sebagai bigram. Dan jika nilai n-nya adalah 3, maka dikenal dengan teknik trigram. Proses ekstraksi fitur dengan teknik ini umumnya dilakukan setelah data teks dilakukan proses awal, yaitu normalisasi teks, seperti yang sudah kita praktekkan di video sebelumnya pada bab normalisasi teks atau preprocessing data teks. Teknik n-gram yang pertama adalah unigram. Nah, seperti yang telah disebutkan pengertian n-gram tadi, karena namanya adalah unigram, adalah teknik n-gram di mana n-nya adalah 1. Konsep unigram adalah untuk mengetahui bagaimana teknik ini bekerja untuk mengubah data teks menjadi data terstruktur, maka diberikan contoh beberapa dokumen teks seperti tabel ini. Nah, seperti tabel itu ada doc ID dan teks. Doc 1 misalnya saya suka fotografi, doc 2 Adi suka lari tapi tidak bisa berenang, doc 3 kamu suka melukis tapi tidak suka fotografi. Nah, karena teknik yang digunakan adalah unigram, maka setiap fitur berisi satu kata. Nah, dari tabel yang pertama tadi, saya suka fotografi, Adi suka lari, itu akan dipecah menjadi per kata sehingga akan menjadi tabel berikut. Ada nomor 1 sampai 17. Fiturnya itu ada saya suka fotografi sampai yang nomor 17 itu adalah fotografi. Oh, dijelaskan ya, baris 1 sampai 3 itu adalah kata-kata dari doc 1, sedangkan baris ke-4 sampai dengan baris ke-10 adalah kata-kata dari doc 2, dan baris ke-11 sampai 17 itu adalah kata-kata dari doc 3. Nah, pada tabel tadi itu terjadi beberapa pengulangan seperti kata suka. Itu ada diulang ya, ada suka itu ditulis beberapa kali. Pada baris ke-2 dan ke-5, ke-12 dan ke-16. Terus ada kata fotografi, itu ada baris ke-3 dan baris ke-17. Terus ada kata tapi, itu pada baris ke-7 dan baris ke-14. Terus kata tidak pada baris ke-8 dan baris ke-15. Nah, karena fitur ini hanya boleh terisi satu kata yang unik saja, maka kata-kata yang terulang harus dihilangkan sehingga menjadi seperti tabel berikut. Jadi tinggal 13 kata. Ada saya suka fotografi, Adi lari, sampai nomor 13 adalah melukis. Selanjutnya adalah melakukan ekstraksi fitur terhadap setiap dokumen. Nah, pada contoh kasus ini kita akan mulai memproses dokumen 1. Berikutnya adalah teks dari dokumen 1 itu adalah saya suka fotografi. Nah, selanjutnya dihitung kemunculan setiap kata dengan cara menggunakan tabel yang tadi ya, ditambah dengan kolom doc 1. Nah, ditambahin seperti ini tabelnya, ada fiturnya itu ada saya suka fotografi, terus ada doc 1-nya. Nah, hasilnya itu ada frekuensi kemunculan kata, ada kata saya
itu muncul sekali, kata suka sekali, terus fotografi sekali, Adi lari tapi, dan seterusnya itu tidak ada pada doc 1. Jadi kita tulis 00 semua. Jadi doc 1 itu yang muncul adalah saya suka fotografi, itu masing-masing 1 kali muncul. Terus ekstraksi fitur pada doc 2 itu adalah Adi suka lari tapi tidak bisa berenang. Nah, kita bikin ekstraksi fitur. Fiturnya sama seperti yang tadi, 1 sampai 13, dimulai dari saya dan sampai melukis ya. Nah, doc 1 tadi sudah kita ekstraksi, terus doc 2 kita cek lagi. Situ ada suka muncul sekali, terus Adi kosong, saya kosong, fotografi kosong. Adi ada 1 ya, Adi 1, saya kosong, suka 1, fotografi kosong, Adi 1, terus lari 1, tapi 1, tidak 1, bisa 1, renang 1, kamu kosong, melukis kosong. Terus selanjutnya dokumen 3 kita ekstraksi juga, kita cek berapa kali kemunculan. Nah, di situ ada saya kosong, suka 2 kali muncul, fotografi 1, Adi kosong, tapi 1, tidak 1, sampai kamu 1, melukis 1. Nah, pada contoh di atas itu hanya diberikan cuma 3 dokumen saja sebagai contoh. Nah, pada kenyataannya dokumen pada dataset itu dapat lebih dari 3 dokumen, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, jika dataset terdiri atas 1000 dokumen, maka akan ada ribuan kolom dari doc 1 sampai dengan doc 1000. Nah, pada kasus tadi itu terdiri cuma 3 dokumen. Nah, jika dokumen ditambah sebuah dokumen doc 4 dengan teks sebagai berikut, misalnya kami baru belajar text mining. Nah, tabelnya akan berubah menjadi seperti ini. Ada tambahan doc 4. Di situ berarti kami 1, baru 1, belajar 1, teks 1, mining 1, yang lainnya 0. Nah, data terstruktur yang tadi sudah terbentuk, ada fitur atau term, terus ada doc 1 sampai doc 4, itu dikenal dengan istilah term dokumen matrik atau TDM yang sudah pernah kita praktekkan sebelumnya. Nah, TDM itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Baris atau row berisi kata atau term yang menjadi fitur, terus kolomnya itu berisi dokumen. Pada umumnya, dataset yang berbentuk sebagai dokumen term metrik itu memiliki ciri terbalik dibandingkan dengan TDM. Nah, kalau tadi ciri TDM adalah baris berisi dokumen, kolom berisi kata atau term menjadi fitur. Itu terbalik. Nah, kalau tadi TDM, term dokumen matrik, dirubah menjadi DTM atau dokumen term metrik, hasilnya kita bisa lihat pada tabel ini. Jadi ada sebelah kiri baris itu ada dokumen, berisi dokumen, terus kolomnya itu berisi term atau fitur. Nah, kita akan langsung coba mempraktekkan bagaimana cara mengekstraksi fitur menggunakan Unigram. Kita buat menggunakan data teks sebelumnya, yaitu menggunakan data teks yang sudah dinormalisasi, yaitu movie review. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita sama seperti sebelumnya, kita muat library dari text mining. Saya sudah menyiapkan satu buah lembar kerja baru ya, library text mining. Terus saya juga meload library SLSE karena untuk movie review itu adalah SLSE. Oke, saya running dulu. Ini juga text miningnya saya running. Oke, saya bersihkan seluruh objek terlebih dahulu. Oke, sudah bersih, environment is empty. Sekarang kita load atau membuat objek untuk menampung data teksnya, yaitu main data sama dengan, nah ini datanya adalah kita gunakan read SLSE. Nah, ini datanya kita bisa ambil dari, nah di sini saya direktorinya masih sama, di sini ada movie review process.
namanya adalah movie review process. Titik SLSX sheet name-nya adalah review. Oke, sekarang kita buat data korpusnya. Main data, kita buat korpus untuk tadi kita gabung dengan si bind data frame path 0. Kita gunakan adalah doc main data itu adalah movie review. Terus kita buat korpusnya menggunakan vcorpus data frame source dari main data korpus. Jadi korpusnya sudah kita buat. Terus untuk mengubah korpus yang berisi teks menjadi data terstruktur, kita gunakan format TDM atau term document metric. Kita gunakan fungsinya adalah kita buat objek baru TDM sama dengan term document metric dari korpus yang sudah terbentuk. Nah, oke. Sekarang kita running. Oke, di sini salah, saya masih kurang ya, salah. Saya run lagi. Oke, sekarang sudah terbentuk TDM-nya, term document metric-nya. Di sini ada 6 elemen. Kita bisa klik aja kalau mau melihatnya. Atau ini adalah view TDM. Tapi kalau kita mau melihat sebagai metrik, kita tinggal running di sini. View. Sini ya, kita di programnya sini kita tulis view as matrix dari TDM. Oke, sekarang kita running. Nah, hasilnya adalah ini. Ada masing-masing sudah dipecah menjadi kata per kata. Di sini adalah termnya atau fiturnya. Nah, di sini ada doc 1, doc 2, doc 3. Jadi di sini ada baris 1, baris 2, 3 dan seterusnya, itulah term atau kata. Sedangkan kolom ini doc 1, doc 2 itu adalah nanti untuk menghitung frekuensi kemunculan katanya. Misalnya abandon pada dokumen 1 ada nggak nih? Ada berapa doc nih? Nah, di sini banyak sekali kolomnya. Nah, contoh able di sini. Able itu akan muncul di doc 11 sebanyak 1 kali. Nah, sedangkan jika kita ingin membuat data teks di objek korpus menjadi data terstruktur dengan format DTM atau kebalikan dari TDM, kalau ini adalah format term document metric. Tapi kalau kita ingin melihat secara DTM atau dokumen term metric, nah di sini kita tinggal buat kebalikannya DTM. Nah, ini tinggal kebalikannya dokumen term metric. Nah, seperti ini korpus. Untuk kita running lagi. Nah, ini sorry, ini belum diganti DTM. Oke, kita running lagi.
Nah, kebalikannya tadi, kalau secara TDM, term documentrik, itu untuk barisnya itu adalah term atau kata, tapi ini adalah secara DTM atau dokumen term metrik, itu barisnya adalah dokumen berisi frekuensi nilai kemunculan, terus untuk kolom adalah termnya, jadi kebalikannya. Oke, Nah, selanjutnya format data terstruktur yang akan kita gunakan itu pada teknik ini menggunakan DTM atau dokumen term metrik ya. Nah, karena dataset movie tadi memiliki kelas label, maka objek DTM yang telah diubah menjadi objek metrik itu akan kita gabung dengan kelas label. Caranya adalah seperti ini. Kita buat main data titik unigram sama dengan kita gabung datanya si bind data frame as data frame as matrix dari DTM. Itu dari main data class label. Kita gabung karena di movie review itu ada class labelnya. Terus selanjutnya kita ubah nama kolom terakhir menjadi class label. Caranya adalah kita buat call names main data unigram and main data unigram. Itu sama dengan class label. Nah, sekarang objek main data unigram berisi hasil ekstraksi fitur dengan class label. Untuk mengetahui jumlah fitur dari hasil ekstraksi fitur ini, kita dapat menggunakan fungsi dim. Nah, sekarang kita running dulu. Oke, kita gunakan fungsi dim di sini. Fungsinya adalah dimensi main data unigram. Nah, di sini ada 2005025. Diketahui bahwa objek ini terdiri atas 200 baris yang menyatakan jumlah dokumen. Jadi ada 200 dokumen atau jumlah baris dokumen. Dan 5025 kolom yang menyatakan jumlah fitur termasuk 5022 kolom termasuk kolom class label. Artinya terdapat 5021 kata unik atau hasil ekstraksi fitur dari 200 dokumen tersebut. Nah, sekarang kita simpan karena sudah berhasil kita ekstraksi fiturnya, terus kita simpan menggunakan urut CSV. Jadi kita simpan sebagai file CSV. Ini adalah main data unigram, karena ini datanya sudah set working directory-nya sudah sesuai, saya tinggal kasih nama aja, namanya adalah movie review unigram .csv. Row names-nya sama dengan false. Oke, saya running lagi. Harusnya di file ini sudah ada. Nah, di sini ada movie review unigram. Kita buka. Nah, ini adalah hasil dari ekstraksi fitur untuk movie review. Jadi totalnya ada 200 baris atau 200 dokumen. Tuh, ada 201 dokumen, itu termasuk headernya. Dan kolomnya itu ada 2000-an.
Jadi ini adalah hasil ekstraksi fitur dari movie review. Sebelah kiri itu adalah baris, itu menyatakan dokumen, ada jumlahnya 200 dokumen pada file movie review, dan untuk kolomnya itu berisi dari term atau kata sebanyak 2022 kata tadi, sesuai dengan ini ada 5022 kata. Nah, ini paling kanan itu adalah kelas labelnya yang sudah kita gabungkan menjadi satu. Oke, itu adalah ekstraksi fitur Unigram pada movie review. Sekarang kita coba ekstraksi fitur Unigram pada file film Indonesia. Nah, kita cek dulu tadi pada review Unigram ini tersimpan sebanyak 2000 kilobit atau 2 MB ya, memori untuk menyimpan file ekstraksi fitur ini adalah 2000 MB. Sekarang kita coba untuk menggunakan film Indonesia. Saya save dulu. Unigram movie review, save. Saya buat file baru lagi untuk film Indonesia. Karena hampir sama programnya, saya copy semua, saya Ctrl C, saya Ctrl V. Nah, akan ada saya modifikasi karena saya lihat movie review itu film Indonesia itu adalah formatnya CSV. Nah, saya ganti, ini adalah read CSV. Oke, nama filenya adalah film Indonesia _protest. .csv. Karena ini filenya adalah CSV, kita gunakan string s factor itu sama dengan false. Terus masih sama, main data corpusnya kita menggunakan si band data frame. Nah, untuk main data di sini adalah teks ya, karena di film Indonesia kita gunakan adalah. Terus untuk kolom namesnya sama, menggunakan main data corpus itu adalah doc_id dan teks. Terus kita bentuk corpusnya menggunakan vcorpus dari data frame source adalah main data corpus. Terus kita bentuk menggunakan dokumenter metric. Nah, ini kalau mau view bisa view as metric dtm. Terus kita buat unigramnya, main data unigram kita si band data frame as metric. Si band data frame ini adalah s data frame as metric dtm. Terus main data ini adalah kita tambahin kelas label. Terus kolom namesnya dari main data unigram sama, kita buat juga kelas label. Terus kita simpan ke dalam bentuk file CSV, namanya adalah film Indonesia unigram .csv. Oke, sekarang kita coba running. Oke, kalau kita mau lihat dimensinya, kita running menggunakan ini dimensi main data unigram. Terang lagi untuk dimensinya sekarang berapa? Jadi ada 200 dokumen dan 852 term atau kata yang sudah diekstraksi. Sekarang kita cek di, nah ini film Indonesia unigram, kita buka. Nah, ini adalah hasil dari ekstraksi. Misalnya di doc 1 actingnya itu ada muncul 1, terus sampai berapa nih, ada totalnya 852 term termasuk kelas label. Nah, sekarang kita jumlah ukuran dari
memorinya itu adalah 343 kilobit karena datanya lebih sedikit atau ekstraksi fiturnya atau termnya itu lebih sedikit dari yang movie review Unigram. Oke, itu adalah contoh menggunakan teknik Unigram. Saya save dulu untuk Unigram ini untuk film Indonesia. Unigram film Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik Ngram yang kedua, yaitu bigram. Nah, berdasarkan penjelasan dari teknik Ngram, kalau bigram itu adalah N-nya 2. Konsepnya itu langkah-langkah ekstraksi fitur dengan teknik bigram menggunakan data teks yang sama dengan subbab Unigram. Jadi data teksnya kita gunakan data teks yang sama, tapi bigram ini berisi 2 kata setiap data teks atau doc1. Nah, contohnya tadi ada saya suka fotografi, ketika dirubah menjadi bigram, docnya menjadi saya suka, yang kedua adalah suka fotografi. Jadi dipecah per 2 kata. Kalau Ngram tadi dipecah per 1 kata, kalau bigram ini dipecah per 2 kata. Terus contoh kedua adalah Adi suka lari tapi tidak bisa renang. Jadi pecah menjadi 2 kata menjadi Adi suka lari, lari tapi tidak bisa, dan bisa renang. Itu adalah proses tokenisasi bigram. Terus contoh tadi doc yang ketiga, kamu suka melukis tapi tidak suka fotografi. Nah, dipecah menjadi 2 menjadi kamu suka melukis tapi sampai suka fotografi. Itu adalah proses tokenisasi bigram. Nah, kalau keseluruhan doc1 sampai doc3 dipecah menjadi 2 kata, hasilnya seperti ini. Ada 14 doc. Karena ada beberapa perulangan kata, setelah fitur bigram dijalankan, perulangan kata hilang menjadi 13 doc. Saya suka sampai tidak suka. Nah, selanjutnya dihitung kemunculan setiap pasangan 2 kata berdasarkan saya suka fotografi. Nah, dipecah menjadi 2, saya suka fotografi. Nah, terus ditambahin sebelah kanan ada doc1. Jadi sebelah kiri fitur, sebelah kanan doc1. Saya suka itu di doc1 muncul sekali. Suka fotografi doc1 muncul sekali. Adi suka tidak ada, suka lari tidak ada. Terus untuk fitur selanjutnya itu ada lagi. Nah, yang lain lari tapi kosong, semuanya kosong. Terus menghitung kemunculan pasangan kata pada doc2. Ya, ditambahin lagi doc2 sebelah kanannya yang muncul berapa kali, sama dengan konsep yang pertama tadi, Unigram. Jadi dicek kemunculan berapa kali muncul, seperti itu ya. Sampai dengan doc3. Jadi kalau tidak ada yang muncul ya ditulis 0 gitu ya. Sama kayak konsep yang Unigram tadi, cocokin, tapi bedanya bigram itu dipecah atau ditokenisasi menjadi per 2 kata. Sekarang kita coba praktek bigram menggunakan review film IMDb. Saya buat file baru lagi, filenya lebih sama, saya copy beberapa, ini saya bersihkan dulu untuk objek-objeknya, saya running dulu. Nah, semua sudah bersih, kita ulang dari awal. Nah, untuk main datanya movie review saya juga gunakan file yang sama karena datanya masih tersimpan di sama dengan data teks yang sama. Nah, ini movie review proses, sheet name-nya review. Nah, sebelum saya baca datanya letak di mana, kita buat tokenisasi bigramnya, karena tadi kan per kata, sekarang menjadi per 2 kata. Jadi saya buat untuk tokenisasi bigramnya, saya buat objek baru, bigram tokenizer atau apa aja lah, yang penting menampung objek. Kita gunakan function X, itu kita bikin unlist. Apply dari ngram itu kita pecah menjadi
word X itu dibagi per 2 ya, dibikin 2, terus kita ulang, kita paste, collapse sama dengan koma, use names-nya itu false. Jadi data bigramnya nanti kita akan pecah atau unlist menjadi per 2 kata. Jadi yang membuat data movie review ini dipecah menjadi 2 kata itu adalah di sini. Kita buat n-gram, wordnya X-nya itu kita pecah menjadi 2. Nah untuk data selanjutnya juga sama, kita buat main data corpus, terus kita buat korpusnya juga, saya copy juga dari sini, dari movie review ya, dari movie review saya copy sampai sini. Sudah saya copy karena sama. Terus fungsi DTM-nya adalah seperti ini, karena kita menggunakan tokenizer bigram, maka fungsi DTM atau data text metric-nya, data term metric itu adalah dokumen term metric dari korpus kontrol sama dengan list tokenize sama dengan bigram tokenizer. Selanjutnya, nah ini sama juga, saya copy aja di sini, saya paste, tapi ada beberapa yang saya ganti, kayak seperti ini saya ganti bigram karena namanya adalah bigram. Ini juga bigram. Terus ini namanya juga movie review bigram. Roundname-nya adalah false, ini datanya adalah bigram juga. Pokoknya yang unigram kita ganti bigram, kan tadi kita copy paste. Main data bigram, si main data frame, as data frame, as metric DTM, main data class, kita tambahin class label, terus column-nya dari main data bigram, kolomnya main data bigram itu adalah class label. Lalu kita simpan ke dalam format CSV, main data bigram itu namanya adalah movie review bigram CSV. Sekarang kita coba running. Kita cek dimensinya ada berapa. Dimensi main data bigram ya. Kita cek. Jadi ada 200 baris dan 13.800 term atau data untuk main data bigram. Kalau kita lihat atau kita save, tadi sudah di save. Nah ini movie review bigram, jadi bisa kita cek. Nah ini per 2 kata, abandon, vacation, abilities like, abilities things. Jadi dipecah per 2 kata atau ditokenisasi per 2 kata, ability movies. Nah ini hasil ekstraksi fiturnya. Kita lihat ukuran memori yang tersimpan berapa. Oh ternyata ada 5.600 kilobyte atau 5,6 MB data yang disimpan, dibandingkan ukuran file yang tadi untuk unigram itu adalah sebesar 2000 MB ya.
Nah, jumlah fitur ini lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah fitur yang disusun oleh teknik unigram tadi. Terus kita buat lagi untuk teknik bigram yang film Indonesia. Saya save dulu. Bigram movie review. Oke, sekarang kita buat lagi untuk bigram film Indonesia. Nah, datanya sama. Ini saya copy juga, saya paste, saya rubah untuk film Indonesia adalah CSV. Namanya adalah film Indonesia project CSV. Nah, karena ini CSV, kita gunakan strings S faktornya adalah false. Oke, kita cek lagi di sini main data corpnya sama. Nah, ini main datanya adalah teks. Nah, untuk teknik tokenisasinya itu sama seperti ini, gunakan per 2 kata. Terus untuk corpusnya sudah sama, terus DTM-nya sama, data termetiknya menggunakan bigram tokenizer. Nah, sekarang kita save dengan nama film Indonesia bigram CSV. Oke, sekarang kita coba running. Oke, ini kurang M ya. Kita running lagi. Oke, di sini main data bigramnya ada 200 dokumen dan 1549 variabel. Kita cek di tadi penyimpanan film Indonesia bigram, memorinya disimpan sebanyak 630 kilobyte, kalau sebelumnya adalah 343 kilobyte. Terus datanya tadi meningkat menjadi totalnya adalah 1549. Nah, ukurannya lebih besar ya. Oke, itu adalah teknik bigram atau memecah menjadi 2 kata. Selanjutnya adalah teknik n-gram yang ketiga, itu adalah trigram. Nah, secara sederhana penjelasan sebelumnya, trigram itu adalah n-nya adalah 3. Konsepnya kita menggunakan langkah-langkah ekstraksi fitur menggunakan trigram. Kita gunakan data teks yang sama, tadi adalah movie review dan film Indonesia. Nah, kita contoh menggunakan yang sama itu ya, data ya. Tadi ada saya suka fotografi. Nah, dipecah menjadi 3 ya, sama, saya suka fotografi. Terus docs yang kedua, Adi suka lari tapi tidak bisa renang, dipecah menjadi 3, Adi suka lari tapi tidak, dan seterusnya. Terus untuk dokumen ketiga, kamu suka melukis tapi tidak suka fotografi, dipecah menjadi 3 kata, kamu suka melukis tapi, dan seterusnya. Nah, kalau sudah di tokenisasi, tabelnya seperti ini. Ada 11 docs ya. Saya suka fotografi sampai tidak suka fotografi. Jadi dipecah per 3 kata. Nah, untuk teknik ekstraksinya ya sama seperti unigram dan bigram. Jadi dicocokkan per 3 kata yang muncul itu berapa kali frekuensinya. Jadi untuk doc 1 hasilnya saya suka fotografi, doc 1 muncul 1, yang lain 0. Terus selanjutnya doc 2, Adi suka lari 1, suka lari tapi 1, dan seterusnya itu muncul 1, yang lainnya 0. Terus untuk ekstraksi pada doc yang ketiga itu saya suka fotografi 1, terus yang doc 2 muncul berapa kali, terus doc 3 adalah kamu suka melukis tapi, semuanya muncul. Itu adalah ekstraksi trigram pada fitur doc 3. Sekarang kita langsung praktek saja. Ini saya save dulu. Bigram film Indonesia. Oke, saya buat file baru lagi. Nah, kita gunakan teknik trigram. Jadi
Untuk diagram movie review ini saya copy semuanya aja. Nanti yang bedakan adalah konsep dari tokenisasinya. Saya copy, saya paste. Nah, yang diganti di sini adalah pada tokenisasinya. Saya buat trigram. Trigram tokenizer. Ini function egg, unlist, reply, n-gramnya kita buat menjadi 3 karena trigram. Yang lain sama. Terus untuk pembacaan datanya adalah movie review process tetap sama. Untuk main data corpus dan lain-lain juga sama. Nah, sekarang untuk DTM metriknya ini adalah trigram. Gitu ya, list tokenize trigram tokenizer. Nah, di sini adalah saya ganti trigram CSV. Nah, kode ini sangat mirip sekali ya, cuma bedanya kita pecah menjadi 3. Nah, sekarang kita running. Oke, ada yang belum saya ganti nanti jadi bingung. Yang bigram ini saya ganti menjadi tree. Ini ya. Trigram. Oke, main data trigram, si data frame, metric, data class, label, trigram. Oke, nah harusnya sudah terbentuk. Nah, ini terdiri dari 14.400 variabel atau term. Sekarang kita lihat di penyimpanannya. Ini ada movie review trigram. Nah, ini adalah hasil dari trigram. Abilities like lacak warna. Jadi per 3 kata, abilities things people. Nah, data ini disimpan dengan jumlah memori 5969 kilobyte atau 5,9 MB. Terdiri dari tadi ada 14.442 term atau kata atau data ya. Oke, selanjutnya adalah teknik yang tadi menggunakan trigram untuk film Indonesia. Saya save dulu. Trigram movie review. Nah, sekarang kita gunakan trigram untuk film Indonesia. Saya copy juga semuanya untuk bigramnya. Saya paste. Kita ganti trigram. Nah, di sini 3. Film Indonesia proses. Data corpus sama. Kita ganti yang bigram jadi tree. Terus kita simpan juga trigram. Kita running. Nah, ini triram. Nah, sering tipe ya, kalau kita bikin program itu kita harus teliti karena sering terjadi tipe. Ada lagi trigram bukan trigam. Trigram. Kita running lagi. Ada lagi main data bigram not found. Ada lagi yang belum terganti, kita cek lagi. Jadi karena kita copy paste, ada juga yang kelewat ya. Nah, ini main data trigram. Gak apa-apa. Oke, sudah, data sudah di running. Kita cek di penyimpanan, film Indonesia trigram terdiri dari 639 kilobyte, yang sebelumnya ada 630 untuk bigram dan 343 untuk unigram. Nah, sekarang kita bandingkan ukuran dari masing-masing data teks tadi. Jadi kita bandingkan ukuran file dan jumlah fitur ya masing-masing data teks.
Nah, di sini adalah tabel perbandingan dari ukuran file teknik Ngram antara movie review dan film Indonesia. Ada ukuran file Unigram, Bigram, dan Tigram. Masing-masing adalah berikut. Ini adalah perbandingan jumlah fitur teknik-teknik Ngram atau fitur yang dihasilkan masing-masing, yaitu ada datasetnya adalah movie review dan film Indonesia. Jumlah fiturnya adalah seperti berikut. Nah, umumnya jumlah fitur yang dihasilkan juga sangat berbeda setiap dataset. Jumlahnya akan membesar dipengaruhi oleh jumlah kata pada setiap dokumen. Nah, sebagai contoh, movie review itu setiap dokumennya terdiri atas kalimat yang sangat panjang ya. Jadi kalau kita lihat movie review itu paling besar. Karena jumlah kalimatnya itu kan panjang sekali kan kalau movie review. Jadi juga memerlukan memori yang sangat besar. Terus jumlah data yang dihasilkan juga sangat besar. Nah, pada ketiga Ngram tadi kita bisa melihat fitur pada data terstruktur terdiri atas sebuah kata yaitu unigram, terus kalau dua kata itu bigram, dan tiga kata itu adalah tigram. Nah, pada subbab tersebut juga kita bisa melihat kata term yang bersanding dengan kata fitur. Nah, untuk pasangan kata itu diganti dengan istilah sebenarnya adalah term. Nah, untuk pembahasan mengenai term kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kita sudah membahas tentang ekstraksi fitur menggunakan teknik Ngram, yaitu ada unigram, bigram, dan trigram. Terus kita juga bisa melihat perbedaan ukuran masing-masing file yang disimpan dan perbedaan jumlah fitur yang dihasilkan atau jumlah term yang dihasilkan masing-masing teknik Ngram. Jadi kalau dilihat unigram itu jumlah fitur yang dihasilkan itu adalah paling sedikit, terus bigram lebih banyak, dan trigram itu adalah fitur yang dihasilkan itu adalah lebih banyak kalau dilihat dari tabel perbandingan jumlah fitur dan jumlah ukuran file. Jadi intinya untuk Ngram ini tergantung dari jumlah kata pada dokumen. Jadi semakin banyak dokumennya, semakin banyak juga memori yang digunakan atau fitur yang dihasilkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya untuk term atau pembobotan dengan masing-masing teknik Ngram. Sampai ketemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.